Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Hidayati, asal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru, akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG pada LPTK Universitas PGRI Palembang. Ini kartu ujian saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat ya. Kita tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja itu nak 3M-nya? Pakai masker, Mencuci tangan, Jaga jarak. dan menjaga jarak ya nak ya. Semoga kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan Ridho. Doa dengar dong. Baik, Bu. Nah, silahkan Ridho pimpin dulu doanya ya sebelum kita mulai belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu jelas nak atau putus-putus? Jelas, Bu. Oke, jelas. Semoga jaringan kita bagus ya hingga akhir nanti. Oke, hari ini Senin 19 Juli 2021. Nanti kita insya Allah hingga pukul 11 ya, kurang lebih 60 menit. Jadi semua materi aja, media PowerPoint-nya, APD-nya sudah Ibu semua di WA grupnya dan di GCR-nya nak ya, sudah di-download semua. Oke, bagus sekali. Jadi untuk hari ini kita persepsi dulu. Persepsi ini adalah mengulang kembali materi saat kamu belajar SMP dulu. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan min? Rata-rata. Ayo. Saya, Bu. Siapa masih ingat? Do, Bu. Oke, Do silahkan Do. Ada itu min Do. Adalah nilai rata-rata, Bu. Mengertikan Nilai rata-rata. ingat, Bu. Median ada data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, Bu. Lalu, itu adalah nilai yang paling sering muncul, Bu. Oke, yang paling sering muncul itu modusnya. Oke, bagus sekali Ridho. Lanjut, bagaimana yang lain sama nggak jawabannya Ridho? Masih nggak materi SMP-nya dulu, nak? Masih, Bu. Oke, lanjut kita persepsi kembali. Bagaimana cara menghitung min dan tunggal saat SMP dulu? Siapa yang masih ingat, nak? Saya, Bu, Fadli. Oke, Fadli, silakan Fadli. Bagaimana cara menghitungnya Fadli ya? Dijumlahkan semua datanya dan dibagi dengan banyak data, Bu. Oke, jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Yang lain, ada jawaban yang berbeda dari Fadli atau tidak? Sama, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang persepsinya, Ibu ada kirim link videonya di dalam PowerPoint-nya. Kita perhatikan dulu sama-sama ya. Dia link untuk videonya. Silahkan diperhatikan dulu.
Mic-nya tolong di MIA biasa juga disebut rata-rata hitung, rataan atau rata. MIAN merupakan hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, median adalah ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tersebut yaitu untuk dapat menentukan MIAN, median, dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 160 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data genap, sehingga untuk menentukan bagian data, ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164 dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibahagi dua, sehingga didapatlah nilai tengah 164,5. Dari data tersebut kita dapat menentukan MIAN-nya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan, semua data hasilnya yaitu 1648. Sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut, kita dapatkan bahwa MIAN data adalah 164,8. Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan Oke, itu dia mengingat kembali materi SMP-nya dulu nak ya. Semoga yang lainnya masih ingat kembali ya materi. Oke, untuk yang persepsinya Ibu ada kirim link videonya di dalam PowerPoint-nya. Kita perhatikan dulu sama-sama ya. Dia link untuk videonya. Silahkan diperhatikan dulu. Mic-nya tolong di MIA biasa juga disebut rata-rata hitung, rataan atau rata. MIAN merupakan hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, median adalah ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tersebut yaitu untuk dapat menentukan MIAN, median, dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 160 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data genap, sehingga untuk menentukan bagian data, ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164
dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibagi 2. Sehingga didapatlah nilai tengah 164,5. Dari data tersebut kita dapat menentukan meannya, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan, semua data hasilnya yaitu 1648. Sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut, kita dapatkan bahwa mean data adalah 164,8. Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan Oke, itu dia mengingat kembali materi SMP-nya dulu nak ya. Semoga yang lainnya masih ingat kembali ya materinya. Ibu ada soal nih, satu soal untuk persepsi. Coba kita bahas sama-sama. Kalau memang masih ingat. Diketahui ada nomor sepatu 5 orang peserta didik sebagai berikut. Ada 40, 42, 38, 39, dan 41. Dari yang kita lihat dari video persepsi tadi, untuk menentukan meannya, nilai rata-ratanya, bagaimana caranya nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebutkan namanya, jawabannya bagaimana? Oke, silahkan nak. Ya nak, Fania, bagaimana caranya Fania? Ya Bu, dijumlahkan semuanya terus dibagi dengan dibagi 5 Bu. Bagi 5 berarti kita jumlahkan semua. Berarti 40. Kita tambah dengan 42. Lanjut. Tambah 38. Tambah 38, oke. Ditambah 39. Tambah 39. Ditambah 41 Bu. Tambah 41, itu dia semua datanya ya. Ini sama dengan cara yang ada kita tonton di video persepsi tadi. Terus dibagi dengan banyaknya datanya. Berapa jumlah datanya, ada berapa ini? 5 Bu. Ada 5. Oke. Jadi nilai rata-ratanya Diandi, berapa nih jumlah Diandi? Coba jumlah Diandi. 40. 205. Berapa Diandi? 200. Oke, 200, mantap sekali. Cepat hitungannya. 200 dibagi dengan 5, karena banyak datanya ada 5. Jadi, berapa tuh X banyak tuh nilai rata-ratanya 200 kalau kita bagi dengan 5? 40. 40. Jadi, nilai rata-rata nomor sepatu 5 orang peserta didik tersebut adalah menggunakan sepatu yang bernomor 40. Pasti. Jadi jika datanya sedikit, kita bisa pakai kayak tadi, kita urutkan semua datanya, kita urutkan, kita ambil satu persatu, kita jumlahkan, kita bagi dengan banyak datanya. Tapi kalau datanya sampai ribuan, misalnya peserta didik suatu sekolah sampai ribuan, bisa nggak kita urutkan satu persatu kayak tadi datanya? Nggak bisa ya? Nggak bisa dia kalau ini datanya ada banyak sekali, kita satu-satu gitu nggak bisa dia. Jadi kita harus menggunakan data kelompok ya, data kelompok, atau karena zaman sudah canggih sekarang kita bisa menggunakan Microsoft Excel, atau nanti ada yang namanya aplikasi SPSS, itu lebih gampang lagi. Bisa lihat tutorialnya di YouTube nah ya. Oke, silakan isi, ada link Google Sheet, itu kita menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, ini dia. Jadi ada 10 orang yang diminta amanah oleh Bu Elva untuk menjadi paskibraka ya, paskibraka pada saat 17 Agustus nanti. Jadi dari 10 orang ini silahkan diisi dulu nak tinggi badannya, itu linknya sudah Ibu berikan untuk yang 10 ini ya. Jadi nanti yang tinggi badannya di atas nilai rata-rata ini nanti akan bertugas di kantor gubernur atau di tingkat provinsi. Untuk yang tinggi badannya di bawah nilai rata-rata itu nanti akan bertugas di kantor wali kota atau tingkat kota Pekanbaru. Oke, silahkan diisi Fania, berat badannya.
sesuai dengan yang dilaporkan pada Bu Elva kemarin. Nanti akan kita cari nilai rata-ratanya. Ferdi, Gus Rina. Oke, untuk mencari nilai rata-ratanya menggunakan Microsoft Excel. Siapa masih ingat? Fania, ingat Fania? Ingat, Bu. Oke. Bagaimana cari dengan Microsoft Excel biasanya, Fania? Dengan Kira-kira? Ada rumusnya. rumus Sama dengan oke. average. Oke, average atau average ya. Lanjut. Ya. Di blok Buka kurung dulu ya. Blok dari yang atas sampai yang paling bawah. Lalu tutup kurung. Tinggal kita tekan enter. Jadi dari 10 orang siswa ini nilai rata-ratanya adalah 173,3 cm. Jadi selamat kepada Ananda yang tinggi badannya di atas nilai rata-rata. Yang bertugas di kantor gubernur adalah Ferdi, Gusrina, Fadli, Diandi, dan Tribagas. Yang di atas tinggi badan 173,3. Yang di bawah tinggi badannya 173,3 nanti akan bertugas juga di kantor wali kota. Oke, seperti itu untuk menentukan nilai rata-rata menggunakan Microsoft Excel. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, Bu. Pelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran hari ini dengan PBL dan saintifik dengan menggunakan media PowerPoint dan RAPD tadi, peserta didik secara mandiri ingin tahu, jujur dan tanggung jawab dapat menentukan dan menganalisis min atau nilai rata-rata data tunggal dan data kelompok dengan tepat dan benar. Lalu bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan min data kelompok dengan tepat dan benar. Min data kelompok dan data tunggal ya. Kedua-duanya itu tujuan pelajaran kita hari ini. Kita buka kembali KPD-nya. Sudah diisi KPD-nya, Nak ya? Ada masalah atau tidak? Aman? Aman, Bu. Aman. Ya, KPD-nya silahkan nanti dibuka. Kemarin ada 10 perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hari ini siapa? Kelompok kami, Bu. Oke, Kelompok silakan. 1. Kelompok 1. Oke, silahkan Ibu stop sharing dulu. Nanti boleh langsung di-share screen hasil kelompoknya, Nak ya. Hasil kerja kelompoknya. Oke, silahkan Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama anggota dari kelompok kami ialah Ferdi, Gusrina, M. Fadli, Diandi, dan yang terakhir saya sendiri, Fania. Baik, Bu, langsung saja. Adapun orientasi masalah yang pertama ialah untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021, ada 10 orang peserta didik SMK Negeri 2 Pekanbaru yang telah lolos seleksi yang akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Riau dan Paskibraka Kota Pekanbaru, Bu. 10 siswa tersebut kemudian diukur tinggi badannya dan diperoleh data sebagai berikut. Siswa 1 sampai dengan siswa 10 dengan tinggi badannya masing-masing. Lalu, jika peserta didik yang mempunyai tinggi badan di atas tinggi badan rata-rata akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Riau, dan peserta didik yang memiliki tinggi badan di bawah tinggi badan rata-rata akan diutus sebagai Paskibraka Kota Pekanbaru, Bu. Lalu kami akan menentukan banyaknya peserta didik yang akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Riau dan Paskibraka Kota Pekanbaru. Itu dia ya masalahnya tadi. Tadi kita sudah menggunakan Microsoft Excel juga ya. Kita dapat tadi hasil tinggi badan rata-ratanya adalah 173,3. Nanti kita bandingkan. Dengan yang kita menggunakan data yang kita yang kamu gunakan pada LKPD nanti. Silakan Bu Rina, informasi apa saja yang diketahui tadi dari permasalahan yang dibaca oleh Fania di awal.
Kalau di atas informasi yang diketahui yaitu informasi yang diperoleh adalah data tinggi Badan 10 peserta di SMK Negeri 2 Pekanbaru yang telah lulus seleksi dan akan diutus sebagai Paskibra Provinsi Riau dan Paskibra Kota Pekanbaru. Oke. Mean sama dengan jumlah data bagi banyaknya data. Banyak data. Jadi masukkan angkanya berapa jadinya? X bar sama dengan 165 ditambah 182 ditambah 180 ditambah 177 ditambah 174 ditambah 171 ditambah 168 ditambah 172 173 ditambah 168 ditambah 175 dibagi 10. Oke, jadi berapa jadinya? 1733 dibagi 10. Oke, jadinya X bar sama dengan 173,3 cm. 173,3. Ini dia yang diperoleh, Nak, ya. Sama nggak dengan yang Excel tadi? Nilai rata-ratanya? Sama, Bu. Sama. Oke, jadi terbukti ya. Kita gunakan pakai Microsoft Excel tadi, boleh kita menggunakan cara manual yang seperti ini, yang tadi nih, yang dijelaskan sama Nadia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Aman? Aman, Bu. Kita gunakan yang 10 tadi itu kita pindahkan ke data kelompok. Tapi kita harus membuat daftar distribusi frekuensi dulu. Itu yang Ibu tanya tadi di awal, bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ibu sudah buat langkah-langkahnya di LKPD-nya. Oke, siapa nih kelompoknya? Fania yang bisa membantu gantian agar diskusinya berjalan dua arah. Ferdi? Oke, silakan Ferdi. Langkahnya ya, langkah pertama dulu Ferdi. Dapat kita ya, Bu. Iya. Dari data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan jangkauan data. Disebutkan dengan J. J sama dengan data maksimum. Iya. Dikurang dengan 17. Oke, data maksimum kurang data minimum ya. Berarti tadi kan yang maksimum. Tunggu Ferdi. Berarti tadi kan nilai maksimum tinggi badannya adalah 182 cm ya. Yang minimumnya tinggi badannya tadi 165 cm. Jadi kita kurangi dapat jangkauannya 17. Oke, lanjut Ferdi, langkah kedua. Langkah kedua itu menentukan banyaknya kelas interval yaitu K dengan aturan progres yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N ialah banyaknya data. Oke. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10. K sama dengan 4,3 digunakan ke atas menjadi 5. Oke, karena udah lebih dari 4 maka kita genapkan ke atas jadinya 5. Untuk logaritma 10 ini adalah 1 ya, pelajarannya kelas 1 dulu. Logaritma 10 1 berarti 3,3 kali 1 artinya 3,3 tambah 1 jadinya 4,3. Lanjut, digenapkan jadi 5. Ferdi, langkah ketiga Ferdi. Yang ketiga menentukan panjang kelas interval yaitu T. T sama dengan J dibagi J per K. Iya. P sama dengan 17 per 5. P sama dengan 3,4 digunakan ke atas menjadi 4. Oke, digenapkan ke atas ya karena sudah lebih dari 3. Digenapkan jadi 4. Itu dia langkah-langkahnya. Langkah 1, 2, 3 ada yang mau ditanyakan, Nak? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, lanjut Fania. Dari nilai tengah lagi, Bu. Nah, boleh. Dari nilai tengahnya boleh, silahkan. Untuk mencari nilai tengah, kita masukkan rumus X sama dengan 1 per 2. Iya. Dalam kurung bagian atas ditambah bagian bawah. Batas atas. Atas ditambah batas bawah. Oke, benar. Jadi 165 ditambah 168 ditambah 165. Ya. Maka hasilnya adalah 166,5. 96,5. Oke, lanjut.
dan seterusnya sampai 1 pendapat ditambah 1, maka hasilnya 182,5. Nah, baris terakhir ya. Oke, benar sekali. Lanjut Ferdi. Selanjutnya ialah FI dibagi dengan XI. Iya. FI ialah hasil jumlah dari data tinggi badan tersebut. Yang pertama ialah frekuensi dari tinggi badan tersebut 165 sampai 168, ada 3 orang. Iya. Dan yang seterusnya sampai 181 sampai 184 ada 1 orang. Iya, betul. Lanjut. FI kali XI ya, karena mau menuju ke rumus, iya. Dikalikan. Jadi 3 dikali 166,5. Maka hasilnya 409,5. Iya, 499,5. Lanjut Ferdi. Bawahnya itu dibagi dengan 170,5, maka hasilnya 170,5. Oke, gitu seterusnya. Terusnya 1 Tolong yang lain. Apakah jumlah namanya adalah I kali 1 sama dengan 1733. Oke. Jumlah frekuensinya berapa? Sigma FI-nya berapa, Ferdi? Sigma FI-nya ada 10 ya. Jumlah frekuensi, ya. Lanjut. Dengan menggunakan rumus. Iya, sama dengan 733 dibagi 10, yaitu banyak data tadi. Betul. Jadi X bar sama dengan 173,3. Jadi rata-rata tinggi badan 10 siswa tersebut adalah 173,3 cm, Bu. 173,3 cm. Ini kita menggunakan data kelompok. Ini dia rumusnya. Sigma FI kali XI dibagi Sigma FI. Dapatnya 173,3 juga. Tadi kita menggunakan Microsoft Excel dapatnya 173,3 juga. Tadi si Gusrina sama Nadia menggunakan yang data nilai rata-rata, menggunakan data tunggal, hasilnya juga 173,3. Jadi sama hasilnya semua nak ya. Paling yang bedanya nanti hanya di belakang komanya. Kalau kita bulatkan dia tetap sama. Oke, lanjut sampai sini ada yang mau ditanyakan nak Aman? Aman. Yang mana, Bu? Dari perolehan nilai min. Yang paling atas suaranya. Ulang lagi Raka, silakan. Yang telah Anda kerjakan di atas dapat disimpulkan. Siswa yang mempunyai tinggi badan di atas tinggi badan rata-rata adalah siswa yang akan diutus sebagai paskibra Provinsi Riau berjumlah 5 orang. 5 orang, oke. Sedangkan siswa yang mempunyai tinggi badan yang di bawah tinggi badan rata-rata adalah siswa yang akan diutus sebagai paskibra Kota Pekanbaru berjumlah 5 orang. Oke, jadi yang nilai tinggi badannya di atas 173,3 itu ada 5 orang. Nanti akan bertugas ya 17 Agustus nanti di Provinsi Riau, kantor gubernur. Jadi 5 orang lagi yang tinggi badannya di bawah 173,3 nanti akan bertugas di kantor wali kota, seperti itu. Kita simpulkan. Ini adalah nilai rata-rata dari data yang diberikan, yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data, Bu. Oke, itu dia min ya. Bagus sekali. Siapa yang bisa? Apa langkah untuk menentukan min? Data tunggal dan data kelompok. Silakan Fadli. Langkah menghitung min data tunggal adalah jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Langkah menghitung data berkelompok menggunakan nilai tengah. Bagaimana langkahnya? Tentukan nilai tengah dari setiap kelas. Untuk setiap kelas, hitung hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Yang ketiga, hitung min dengan menggunakan rumus.
Oke, ada rumusnya tadi ya, yang sigma FI kali XI dibagi sigma FI yang udah kita bahas di LKPD. Yang lain sama jawabannya, Nak, dengan Fadli dan Ferdi? Sama, Bu. Evaluasinya nanti kita akan ada quizzes dan akan ada Google Form. Google Form ini kita menggunakan ya. Jadi kita quiz dulu. Ibu kirimkan linknya. Jawab oke, bagus sekali. Bahwa juga Farid satu soal lagi, Fajri satu lagi. Oke. Kita akhiri, kita lihat siapa pemenangnya hari ini. Oke, selamat kepada nih Ibu screenshot dulu ya. Nanti bisa dijadikan foto WA kita sebagai pemenangnya. Yang pertama adalah Fania, kedua Fadli, ketiga adalah Nadia. Selamat Nak ya untuk yang ketiga pemenangnya. Nanti kita lihat benar salahnya ada berapa. Oke, Fania, rata-rata benar semua nih, cuma 2 soal nah ya, Fadli, Nadia Gusrina Rido, Diandi, Ria, Rahel, Anggi, Ferdi, Erika, Tribagas, Olfat, Nadifa, Iqbal, Jilan, Eni, benar semua. Untuk Sril salah satu, nanti bisa dicoba kembali ya Sril ya. Nabil satu lagi belum sempat ngisi. Lutfi satu, oke, nanti diperbaiki lagi. Google Form-nya untuk penilaian hari ini ada Google Form, ada berisi 3 soal HOTS untuk hari ini. Ibu udah posting ya di GCR-nya, nanti boleh diklik. Udah ada yang mengerjakan, ada 7 orang, ada Ragil, nanti Ragil boleh diulang kembali Nak ya. Ferdi juga boleh diulang, nanti biar nilainya bisa di atas KRM. Untuk Fadli, Fania, Nadia, Ferdiandi sudah bagus sekali. Nanti boleh membantu temannya jika ada yang ingin ditanyakan ya dari 3 soal evaluasi kita Google Form untuk hari ini. Sama seperti yang sebelumnya, di sini yang kamu isi adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu rasakan, perasaannya setelah belajar hari ini? Apakah makin bersemangat dengan adanya quiz tadi, dengan materi penyajian LKPD tadi, atau bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini untuk refleksinya ya. Ukuran pemusatan data min untuk hari ini. Silahkan diisi Nak. Cara mengisi linknya udah bisa ya, masih ingat ya. Silahkan diisi dulu, pilih warnanya, klik warnanya, pilih tulisannya, lalu kamu isi. Boleh pakai emoticon juga. Silahkan Ibu tunggu. Oke, sudah bagus warna-warni. Oke, yang lain nanti boleh menyusul ya refleksinya. Jadi Ananda, ini adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk refleksinya yang sudah menuliskan perasaan setelah belajar ukuran pemusatan data min untuk yang hari ini. Yang lain nanti jika ada masalah jaringan atau apapun boleh menyusul ya. Boleh silahkan nanti diposting kembali refleksi pembelajarannya. Selain yang tadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, Ibu juga menilai ada yang namanya penilaian sikap. Ada sikap spiritual, ada yang namanya sikap sosial. Kalau spiritual berkaitan dengan berdoa sebelum sesudah melakukan sesuatu, mengucap rasa syukur, dan ini nanti Ibu masukkan nilai Ananda satu persatu. Untuk yang sosialnya, cara berinteraksi dengan guru dan cara berinteraksi dengan sesama teman. Di sini juga diambil nilai sikap sosialnya ya Ananda. Jadi penilaiannya ada pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap juga terbagi dua. Oke. Oke, anak-anak, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan penyelesaian median dan modus dengan semangat yang lebih luar biasa lagi daripada hari ini, Nak ya, oke? Oke, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin Ketua Kelas, Rido, silahkan. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alamin. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.